Shalom. Marilah jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa mohon berkat Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Di dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darahnya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita. Dan biar ditunjukkannya lah kasih setianya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhannya melimpah-limpah dalam hidup setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kalau kita ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Hanya Dia gunung batu kita, kota pertahanan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya Tuhan, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi haleluya. Terima kasih Yesus, kalau kami ada saat ini karena anugerah-Mu, karena
Marilah jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terjemahkanlah firman-Mu supaya menjadi berkat, makanan rohani, kekuatan bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apapun juga. Saya berharap dan berdoa, biarlah setiap pribadi jemaat Tuhan Hagios Family maupun umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini boleh dalam keadaan sehat, selamat, dan baik-baik semuanya oleh karena kasih karunia, perlindungan dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan sebagai penanggung jawab hidup kita. Di dalam Alkitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6 dituliskan firman Tuhan demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua, kalau dia punya anak, maka dia itu adalah akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya. Saudaraku, orang tua akan menyediakan makanan, minuman yang diperlukan anak-anaknya, menyediakan pakaian, menyediakan biaya untuk hidupnya, untuk sekolahnya. Saudaraku, sebagai anak kita tidak perlu banyak mikir. Orang tualah yang memikirkannya dan yang bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut. Pemazmur tadi mengatakan di mana Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia bertanggung jawab akan kehidupan para domba-dombanya. Demikian juga hari ini tema firman Tuhan saya beri judul Tuhan sebagai penanggung jawabku. Saudaraku, Tuhanlah yang memberikan kehidupannya untuk bertanggung jawab terhadap setiap pribadi umatnya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di mana Tuhan itu sebagai penanggung jawab dalam hidupku dan dalam hidup saudara. Yang pertama, saudaraku, Tuhan akan memeliharakan hidup kita. Sebagaimana gembala itu memeliharakan kawanan dombanya. Para domba-domba dibawa ke rumput yang hijau, dibimbing ke air yang tenang, disegarkan jiwanya. Saudaraku, itulah gembala terhadap kawanan dombanya. Dan Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, penanggung jawab hidup kita, Dia akan memeliharakan hidup saudara dan saya. Dia akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan di dalam kehidupan setiap pribadi saudara. Alkitab berkata ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke Kanaan, saudaraku, Tuhan memeliharakan hidup mereka dengan
mana yang turun dari sorga, roti yang turun dari sorga, gandum yang turun dari sorga. Kita baca di dalam kitab Keluaran 16 ayat 35 dikatakan demikian. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudaraku, 40 tahun Tuhan memberi mana kepada umat Israel. Setiap hari mananya turun dari langit, dari sorga, untuk memeliharakan akan kehidupan bangsa Israel. Bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 40 tahun dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan setiap hari. Dan juga pakaian dan kasutnya. Kita baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-29 ayat 5. Dituliskan demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Berapa tahun saudaraku? 40 tahun. Pakaiannya gak rusak, sepatunya, kasutnya gak rusak. Saudaraku, luar biasa. Tuhan memeliharakan akan kehidupan bangsa Israel. Bukan hanya dalam beberapa waktu, tetapi selama 40 tahun. Suatu waktu yang sangat panjang di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya percaya Tuhan juga yang sanggup untuk memeliharakan hidup saudara di dalam dunia yang gelap ini. Apalagi di saat-saat krisis seperti ini. Krisis moneter, krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis di dalam keadaan kesehatan. Tuhan yang sanggup memeliharakan hidup saudara. Tuhan tidak terlalu busy. Tuhan itu tidak terlalu sibuk untuk mengurus saudara, untuk memeliharakan hidup saudara. Coba lihat, Tuhan pernah berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esokmu. Sebab lihatlah burung-burung yang di udara, aku pelihara. Saudaraku, burung di udara bukan burung Raja Wali atau burung cecak rowo atau burung jalak bali, tetapi burung emprit, burung gereja. Saudaraku, yang tidak ada seorang pun mau memeliharanya, tapi Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan mereka. Dan juga lihatlah bunga-bunga di padang. Mereka tidak ada yang merawatnya, tapi Tuhan menghiasinya lebih daripada jubah kebesaran yang dipakai oleh Salomo. Wah, Tuhan mau bertanggung jawab dalam kehidupan setiap pribadi umatnya. Saudaraku, saya lihat ada seorang anak Tuhan yang dulunya jualan bakpia. Dan saudaraku, waktu jual bakpia sudah 2 hari tidak laku karena hujan deras. Dan saudaraku, dia berpikir, wah ini lama-lama bisa busuk bakpianya ini kalau tidak ada yang membelinya. Tetapi secara luar biasa, ketika tokonya sepi, tokonya sudah larut malam tutup. Saudaraku, tengah malam tetangganya itu datang mengetok pintu akan rumahnya, mau beli bakpia. Karena dia akan bawa oleh-oleh pulang ke Jakarta. Jam 12 malam, di saat bakpianya sudah tidak laku karena hujan. Dan dia berpikir akan segera busuk. Tetapi toh Tuhan bisa kirim pembeli di tengah malam yang dia tidak pernah pikir akan kedatangan seorang pembeli untuk memborong bakpianya. Sehingga dia tidak jadi rugi, tetapi dia bisa pakai berkat yang dia terima itu untuk mencukupi kehidupannya dalam kesehari-hariannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah situasi krisis seperti ini, di tengah situasi keadaan yang serba sukar dan sulit ini, Tuhan adalah penanggung jawab dalam hidupmu yang sanggup untuk memeliharakan hidupmu. Ada seorang bertanya kepada mamanya, "Mama, apa mama tidak terlalu sibuk untuk mengurus ketiga anak mama?" Satu anaknya
SMP, yang satu anaknya SD, yang satu masih bayi. Mamanya berkata, oh enggak, aku enggak terlalu sibuk. Yang sudah besar, yang SMP tentu aku perhatikan. Yang SD juga aku perhatikan. Makanannya, minumannya, keperluan-keperluan sekolahnya. Tapi yang paling aku perhatikan adalah yang masih baby ini, yang masih bayi ini. Karena dia belum bisa apa-apa. Dia lebih difokuskan oleh mamahnya ini. Saya percaya Tuhan itu juga demikian. Dalam kehidupan kita yang paling kurang, yang paling lemah, justru Tuhan yang peliharakan dan perhatikan kehidupan anak tersebut, bayi tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah penanggung jawabmu. Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dituliskan demikian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhanmu yang akan mencukupkan semua keperluanmu. Bukan menurut kekayaan seorang konglomerat, tetapi menurut kekayaannya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Tuhan kita yang sangat bertanggung jawab atas hidupmu. Yang kedua, saudaraku, Tuhan sebagai penanggung jawab hidup kita, Dia akan melindungi kita. Pemazmur pasal 23 ayat 4 berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hidup ini tidak selamanya berjalan di padang rumput yang hijau. Tidak berdiri atau berada di tempat air yang tenang. Hidup ini bisa bergelora. Hidup ini bisa penuh dengan bukan hanya rumput hijau, tetapi semak duri, jalan yang terjal. Tetapi Tuhan berkata, aku sebagai gembala yang baik bagi kawanan dombaku, aku tetap memelihara hidup mereka. Aku tetap melindungi mereka. Sekalipun mereka harus melewati lembah kekelaman, bahaya-bahaya maut di sekelilingnya. Tuhan sebagai penanggung jawab hidupmu, Tuhanlah yang melindungi engkau. Sekalipun hidupmu tidak berjalan saat ini di rumput yang hijau, di air yang tenang, tetapi di rumput yang kering gersang kerontang, perekonomian kita yang sedang kering kerontang, maupun di air bukan yang tenang, tetapi air yang sedang bergelora, sedang bergemuruh, sedang bergejolak, sedang penuh dengan ombak dahsyat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji akan menemani kita. Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjadi pelindung bagi kawanan domba. Dan bagi kita anak-anak Tuhan, ada proteksi daripada Tuhan. Daud mengalami perlindungan dari Tuhan. Dia dilindungi dari yaitu cakar beruang dan terkaman daripada singa-singa yang ganas, yang buas. Daud dilindungi daripada tombak daripada Saul yang ditujukan kepadanya, di mana Saul sangat membenci Daud dan dia lemparkan tombaknya untuk membunuh Daud 2 kali. Tetapi Tuhan melindungi Daud terhindar dari kematian. Tuhan melindungi Daud daripada pedang, tombak daripada Goliat yang sangat kuat, yang gagah. Tuhan yang melindunginya. Saya percaya itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang terus mengandalkan hidupnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
dalam Alkitab banyak orang-orang yang mengalami perlindungan Tuhan di tengah situasi yang gawat. Kita melihat Musa yang baru lahir akan dibunuh. Saudaraku, lalu keluarganya, mamahnya menaruh Musa di sebuah keranjang dan kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Bayangkan saudara, kalau sampai keranjang itu bocor, airnya masuk, matilah Musa. Pasti dia mati. Tidak ada seorang pun yang menolong. Tapi luar biasa, sekalipun ditaruh di dalam keranjang dan dihanyutkan di Sungai Nil, tapi keranjang itu tidak ada yang bocor dan kemasukan air sehingga menenggelamkan keranjang itu. Ataupun juga di sana Tuhan kirim putri Firaun untuk mandi dan menemukannya, sehingga Musa yang ada di dalam keranjang ini boleh diangkat dari air, diangkat dari keranjang itu dan diselamatkan. Luar biasa Tuhan. Tuhan melindungi Sadra, Mesa, Abednego daripada dapur api yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya, saudaraku. Tuhan melindungi, tak ada satu pun, yaitu jubahnya, bajunya, rambutnya yang kena api tersebut. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu di tengah situasi pandemi corona ini, di mana-mana semua orang pada gelisah dan takut, mari kita terus berlindung pada Tuhan. Karena dari Tuhan datang perlindungan kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Dia sanggup melindungi saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-11 dituliskan demikian. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ada malaikat-malaikat yang disuruh menjaga setiap umat Tuhan, anak-anaknya. Matius 18 ayat 10 berkata demikian. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata padamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ada malaikat mereka. Ada malaikat bagi siapa? Bagi anak-anak tersebut. Bagi anak-anak Tuhan. Ada malaikat-malaikat yang disuruhnya menjagai kita. Sebab itu sekalipun di sekeliling kita ada banyak virus corona, ada banyak virus-virus yang menular dan mematikan. Tapi ada Tuhan yang lebih besar dari virus corona. Ada Tuhan yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi saudara. Sebab itu, mari kita terus berlindung di bawah naungan kepak sayap Tuhan. Di bawah naungan tangan kasih karunia-Nya Tuhan. Tentu jangan kita mencobai Tuhan. Lalu tidak pakai masker, lalu tidak cuci tangan, lalu yaitu sembrono hidup ini. Kita jaga diri, jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap yaitu memelihara protokol kesehatan yang ada. Dan saya percaya Tuhan yang akan dan sanggup melindungi setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, dituliskan Tuhan sebagai penanggung jawab kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup memberkati hidup saudara. Mari kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5 dan ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Setiap berkat itu harus diperjuangkan. Berkat itu harus diperjuangkan.
Tidak ada berkat tanpa perjuangan. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan musuhku. Tuhan sanggup mengubah satu tantangan menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi dalam mengubah tantangan menjadi berkat tersebut, kita harus berani menghadapi tantangan tersebut. Jangan lari. Ketika Daud mengalahkan Goliat, maka dia mendapatkan berkat yang besar. Semakin besar tantangannya, semakin besar berkatnya. Kalau kita lari terhadap tantangan, maka kita tidak akan beroleh berkat. Saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan ketika bangsa Israel mengalahkan Yeriko, maka jarahannya sangat besar. Karena Yeriko kota yang besar, penduduk yang kuat, hebat, dan kekayaannya banyak. Mereka menghadapinya dan mereka mengalahkannya. Jarahannya banyak. Ketika bangsa Israel menghadapi kota Ai yang kecil, saudaraku, maka ketika mereka merebut kota itu, menang atas kota tersebut, jarahannya sedikit. Semakin besar tantangan dalam hidup kita, semakin besar juga akan berkat yang akan kita terima. Semakin sedikit kita menghadapi tantangan, semakin kita lari dari tantangan, maka semakin kecil kita juga menikmati berkat Tuhan. Saudaraku, ada seorang yang berdoa, janganlah engkau melalukan tantangan yang besar di dalam hidupku, tapi berilah aku kemampuan, iman yang teguh, yang lebih besar dari tantangan itu, supaya aku bisa mengalahkan tantangan tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Tuhan memberkati Yusuf ketika dia ada di dalam rumahnya, ketika dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia diiri hati oleh kakak-kakaknya. Tuhan memberkati Yusuf. Dia menghadapi tantangan, kebencian dari orang-orang di sekitarnya. Tuhan memberkati Yusuf ketika dia ada di tempat kerja di rumah Potifar. Ada orang-orang yang berusaha menjegal hidupnya. Saudaraku, ada orang-orang yang memfitnah dia. Semakin besar tantangannya, semakin banyak tantangannya, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Justru itu tantangan-tantangan, serangan-serangan berubah menjadi berkat dalam hidup orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Ada pepatah mengatakan, there is no crown without cross. There is no gain without pain. Kalau saudara mau mendapatkan berkat yang dari Tuhan, jangan lari terhadap tantangan, tapi hadapi setiap tantangan. Bersama dengan Tuhan, kita menjadi umat yang berkemenangan. Dan kita akan mendapatkan jarahan yang besar, berkat yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jangan takut terhadap setiap tantangan, setiap persoalan. Ada pandemi corona, ada krisis pekerjaan, ada krisis ekonomi, ada krisis keuangan. Mari jangan lari, hadapi semua bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mengubah setiap tantangan itu menjadi berkat dalam hidup kita. Ketika Daniel, dia dijebak lalu dimasukkan dalam lubang singa, dia menghadapi tantangan. Tetapi ketika dia tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan mengubah segala tantangan itu. Yaitu ketika masuk lubang singa dan dia dikeluarkan, dia diangkat posisinya lebih tinggi lagi. Jabatannya dinaikkan dan berkatnya dilipatkan. Sebab itu mari kita terus melekat kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, sebagai penanggung jawab dalam hidup kita.
yang sanggup, yaitu memelihara hidup kita, melindungi kita, dan memberkati hidup kita. Biarlah kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti sepanjang umur hidup saudara. Tetap semangat, terus berharap pada Tuhan, terus percaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Marilah jemaat, sebelum kita masuk di dalam doa, kita nyanyikan sebuah pujian. Aku percaya bahwa Tuhan besertaku. Kebajikan kemurahan-Nya akan mengikuti sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat, kita pujikan dengan iman, dengan yakin bahwa Tuhan sebagai penanggung jawab dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup memelihara hidupmu, Tuhan yang sanggup melindungimu, dan Tuhan yang sanggup memberkatimu. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat, kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi persoalan yang saudara hadapi, baik itu masalah rumah tangga, masalah kesehatan tubuh saudara, atau keuangan, perekonomian, pekerjaan saudara, bawalah kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, penanggung jawabmu yang baik, yang sanggup menolong saudara. Mungkin ada 1-2 orang yang membutuhkan doa pada hari ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Saya berdoa bersama dengan saudara. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang menengadah kepadamu, air mata yang mengalir, tangisan jeritan hati mereka. Biar Tuhan turun tangan menjamah mereka. Dalam nama Yesus Kristus, ya, setiap keluarga, rumah tangga yang sedang di dalam kekacauan, ada badai dalam rumah tangga mereka, boleh diteduhkan.
ada harmoni di dalamnya kembali. Ada kasih Tuhan di dalamnya. Ada yang mengalami sakit penyakit. Biar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit mereka disembuhkan. Dan mereka boleh sehat kembali. Dalam nama Yesus, keuangan yang seret, ekonomi yang tidak lancar, kesulitan di dalam pekerjaan. Ya Tuhan yang membukakan jalan, memberkati keuangan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkanlah berita firman-Mu di pagi hari ini dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan Marilah saudara-saudara kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri, kabinet yang ada. Tuhan pakai mereka, aparat keamanan, Polri dan TNI supaya bisa menangani virus corona yang ada ini. Dan virus corona ini boleh segera dilalukan dari bumi pertiwi Nusantara Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Dilalukanlah dari segala krisis, dilalukanlah dari segala mara bahaya bencana. Biar Tuhan melindungi negara kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan
untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Persembahan ucapan syukur, persepuluhan mereka, kasih persembahan kasih mereka, persembahan akan untuk diakonia, untuk aksi sosial. Tuhan membalas dengan lipat kali ganda persembahan-persembahan mereka. Terima kasih Bapa. Marilah jemaat kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Turunkanlah berkat dan nikmat yang dari sorga. Berkat dan anugerah di dalam nama Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus melimpah dalam hidup saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Kebajikan, kemurahan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidup rumah tangga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.